Diceritakan pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kutatanggehan. Kutatanggehan merupakan kerajaan yang makmur dan damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Raja Kutatanggehan bernama Prabu Suwartalaya, dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Sayangnya Prabu dan Ratu belum dikaruniai keturunan sehingga mereka selalu merasa kesepian. Rakyat pun sangat mengkhawatirkan keadaan ini, karena siapa yang akan menggantikan Prabu dan Ratunya kelak nanti atau generasi penerusnya. Dan pada akhirnya raja pun memutuskan untuk bersemedi. Dia pergi ke gunung dan menemukan sebuah gua. Di sanalah dia bersemedi, berdoa kepada Tuhan supaya dikaruniai keturunan. Setelah berhari-hari Prabu Suwartalaya berdoa, suatu hari tiba-tiba terdengar suara gaib. "Benarkah kau menginginkan keturunan Prabu Suwartalaya?" kata suara gaib tersebut. "Ya, saya ingin sekali memiliki anak," jawab Prabu Suwartalaya. "Baiklah, doamu akan terkabul. Sekarang pulanglah," kata suara gaib itu. Maka Prabu Suwartalaya pun pulang dengan gembira. Benar saja beberapa minggu kemudian, Ratu pun mengandung. Semua rakyat bergembira dan bersuka cita. Diceritakan ketika 9 bulan kemudian Ratu melahirkan seorang putri yang sangat cantik jelita. Dia diberi nama Putri Gilang Rukmini. Sang Prabu Suwartalaya mengadakan pesta yang meriah untuk merayakan kelahiran putri mereka. Putri Gilang Rukmini pun menjadi putri kesayangan rakyat Kutatanggehan. Beberapa tahun telah berlalu, Putri Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Sayang Putri Gilang Rukmini sangat manja dan berperangai tidak baik, mungkin karena Prabu dan Ratu sangat memanjakannya. Maklumlah anak semata wayang, apapun yang diminta oleh putri pasti segera dituruti. Jika tidak putri akan sangat marah dan bertindak kasar. Namun rakyat tetap mencintainya. Mereka berharap suatu hari perangai putri akan berubah dengan sendirinya. Singkat cerita, seminggu lagi Putri Gilang Rukmini akan berusia 17 tahun. Prabu Suwartalaya akan mengadakan pesta syukuran di istana. Semua rakyat boleh datang dan memberikan doa untuk Putri Gilang Rukmini. Rakyat berkumpul dan merencanakan hadiah istimewa untuk putri kesayangan mereka. Akhirnya disepakati bahwa mereka akan menghadiahkan sebuah kalung yang sangat indah. Kalung itu terbuat dari emas terbaik dan ditaburi batu-batu permata yang beraneka warna. Maka rakyat dengan sukarela menyisihkan uang mereka dan mengumpulkannya untuk biaya pembuatan hadiah tersebut. Mereka memanggil pandai emas terbaik di kerajaan untuk membuatnya. Dan pada akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu telah datang juga. Rakyat berduyun-duyun datang ke halaman istana tempat pesta ulang tahun Putri Gilang Rukmini diadakan. Di depan istana sudah berdiri sebuah panggung yang megah. Rakyat bersorak-sorai saat Prabu dan Ratu menaiki panggung. Apalagi ketika akhirnya Putri Gilang Rukmini keluar dari istana dan melambaikan tangannya. Rakyat sangat gembira melihat putri yang cantik jelita. Pesta pun berlangsung dengan meriah. Kini tiba saatnya rakyat mempersembahkan hadiah istimewa mereka. Mereka memberikan kotak berisi hadiah itu kepada Putri Gilang Rukmini. Prabu Suwartalaya membuka kotak tersebut dan mengeluarkan kalung beraneka warna yang sangat indah dan memberikannya kepada Putri Gilang Rukmini. Putri Gilang Rukmini memandang kalung itu dengan kening berkerut. Prabu Suwartalaya memandang putrinya, "Ayo nak, kenakan kalung itu. Itu adalah tanda cinta rakyat kepadamu. Jangan kecewakan mereka nak." "Iya putriku, kalung itu sangat indah bukan? Ayo kenakan, biar rakyat senang," kata ibunya Ratu Purbamana. "Bagus apanya, kalung ini jelek sekali, warnanya norak, kampungan, aku tidak mau memakainya," teriak Putri Gilang Rukmini. Dia membanting kalung itu ke lantai hingga hancur. Prabu Suwartalaya, Ratu Purbamana dan rakyat Kutatanggehan hanya bisa tertegun menyaksikan kejadian itu. Lalu tangis Ratu Purbamana pecah.
Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua pun meneteskan air mata, hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka terus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana, dan tiba-tiba saja dari dalam tanah pun keluar air yang deras, makin lama makin banyak. Hingga akhirnya kerajaan Kutatanggahan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Kini danau itu masih bisa kita temui di daerah Puncak, Jawa Barat. Danau itu dinamakan Telaga Warna, karena jika hari cerah, airnya akan memantulkan cahaya matahari hingga tampak berwarna-warni. Katanya, itu adalah pantulan warna yang berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini.